lapas kita itu bukan menjadi sesuatu yang aman dalam peredaran narkoba. Buktinya apa? 75% ya. Kami sudah melakukan kunjungan lapangan. 75% okupansi lapas di Jawa Timur ya. Ini adalah penggunaan atau peredaran gelap narkotika. Meminta dan sangat meminta kepada Gubernur Jawa Timur untuk segera membuat rumah sakit rehab di 5 Bakorwil. 5 Bakorwil di Jawa Timur ya Pak ya? Bakorwil Jember, Bakorwil Malang, Bakorwil Madiun, Bakorwil Bojonegoro, dan Bakorwil Madura. Narkotika ini menurut pandangan kami, Mas, adalah tingkat kriminal yang menjadi dasar semua kriminal. Oke, tingkat kriminal yang menjadi dasar semua kriminal. Dengan narkotika orang bisa mencuri, Mas. Ya. Dengan narkotika orang bisa membunuh temannya, Mas. Dengan narkotika orang bisa menjual diri, Mas. Dengan narkotika orang bisa menjadi ketergantungan terhadap obat-obatan dan lain sebagainya. Dengan narkotika semua permasalahan hukum baik kriminalitas ini bisa terjadi, Mas. Artinya apa? Bahwa jangan anggap enteng. Ketika angka kriminalitas itu tinggi di suatu daerah, maka bisa dipastikan angka peredaran narkoba di suatu daerah tersebut pasti akan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur Jawa Timur, ya apa kabar ya Wak Peno kabeh? Muga-muga segar waras ya. Senang sekali hari ini saya kembali menyapa Anda dalam program kesayangan kita semua, Jatim Channel, podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Hari ini tentu berbeda untuk tema kita di edisi-edisi sebelumnya. Karena hari ini saya bilang ini cukup menantang, saya bilang ini cukup perlu mendapatkan penanganan serius karena berbicaranya temanya adalah tentang narkoba. Narkoba bukan lagi sekedar sebuah hal yang sering kita dengar, tapi ini adalah sebuah ancaman. Bukan hanya ancaman untuk generasi mudanya, tapi juga ancaman bagi bangsanya. Karena apa? Karena saat generasi muda sudah terpapar, sudah menggunakan narkoba, maka kemudian masa depannya akan dipertanyakan. Betul ya? Tapi bagaimana kemudian nasib bangsa? Pasti juga akan punya relevansinya. Kemudian nasib bangsa juga akan menjadi pertaruhan. Indonesia Emas 2045 bukan lagi menjadi sebuah realisasi nyata nantinya, tapi menjadi wacana. Generasi emas atau Indonesia cemas? Itulah pertanyaannya. Maka bagaimana kemudian hari ini kita akan berbicara hal ini untuk bisa mengoptimalkan terkait peran DPRD Jawa Timur melalui peran strategisnya dalam memberantas peredaran narkoba di Jawa Timur. Sudah hadir bersama kami yaitu Bapak Haji Ubaidillah S.Fil.I, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Yang tentu selama ini kita sudah kenal, beliau memiliki keaktifan mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan dan menjaga stabilitas ketertiban umum. Kita sambut lebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ubaidillah, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ketemu kembali ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Dengan tema yang berbeda Pak ya hari ini. Karena kalau kita berbicara narkoba ini ya agak-agak ngeri-ngeri sedep begitu ya. Kayak judul apa begitu Pak ya. Tapi ini memang menjadi sebuah perhatian begitu. Bukan hanya perhatian bagi kita sebagai generasi muda, masyarakat Jawa Timur terutama begitu, tapi juga pemerintah. Bagaimana Pak Ubaidillah dari Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur melihat kondisi peredaran narkoba, penyalahgunaan narkoba terutama di wilayah Jawa Timur Pak? Ya, terima kasih Mas Helmi. Pertama tentunya kita prihatin gitu ya. Kita prihatin bahwa Jawa Timur ini terkenal dengan salah satu provinsi di mana luas wilayahnya itu terbesar kedua setelah Jawa Barat. Jumlah penduduknya terbesar kedua Jawa Barat. APBD-nya terbesar ketiga setelah DKI, Jawa Barat, Jawa Timur. Ya, jumlah pesantrennya terbesar di seluruh Nusantara atau di Indonesia ini. Nah, berbicara terkait dengan peredaran narkoba di Jawa Timur, Mas Helmi, tentunya kami DPRD Provinsi Jawa Timur, Komisi A, sudah melakukan berbagai macam cara untuk bisa berkolaborasi dengan stakeholder, salah satunya bersama dengan Badan Narkotika Nasional. Data yang kami peroleh dari BNN Jawa Timur, dari 8.501 desa dan kelurahan di Jawa Timur, tidak ada satupun desa atau kelurahan yang bebas narkoba. Sebentar Pak, tidak ada satupun?
Tidak ada satupun. Berarti semua. Semua. Oke. Bagaimana kemudian Pak Ubaidillah melihat isu yang kemudian bukan lagi hangat begitu ya, tapi isu yang kemudian sangat meresahkan kalau kemudian tidak ada satupun yang tidak terlibat narkoba. Yaitu Mas Ilmi. Intinya bahwa karena tidak ada satupun desa dan kelurahan yang tidak yang tidak masuk narkoba di situ. Tentunya ini butuh kegiatan ataupun butuh penanganan yang harus serius di antara kita semua. Tentunya pemerintah Jawa Timur tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan peran serta semua elemen untuk bisa sama-sama bagaimana kita semua bisa ikut mempunyai peran serta dan tanggung jawab dalam menghentikan peredaran narkotika di Jawa Timur yang kami anggap sudah ada di zona merah. Sudah ada di zona merah. Dan ini juga mengutip pada sebuah angka statistiknya ya Pak ya. Betul. 1.757 kasus dari yang sudah dirilis oleh Polda Jawa Timur. Kasus narkoba ini terus bergulir dalam sepanjang tahun ini begitu. Nah, menurut Pak Ubaidillah sendiri dari Dapil Bapak Banyuwangi Situbondo Bondowoso, bagaimana kemudian keadaan di sana, Pak? Ya, kami cukup khawatir, Mas. Karena melalui data BNN tadi berarti kan dapil saya juga terdampak di dalamnya. Dan saya dengan mata kepala sendiri di desa saya, teman-teman main saya sejak kecil, hari ini tuh banyak yang ditangkap karena penyalahgunaan narkotika tersebut. Penyalahgunaan narkotika, artinya kategori penyalahgunaan ini banyak begitu Pak ya? Banyak. Seperti apa penyalahgunaannya salah ini Pak? satunya adalah dia mengedarkan zat-zat adiktif, menggunakan ganja, ataupun memperjualbelikan barang-barang yang dilarang oleh undang-undang. Salah satunya adalah narkoba. Bisa itu melalui obat-obatan, bisa itu melalui narkoba di bidangnya lah pil ataupun sabu atau suntik dan lain sebagainya. Artinya bahwa narkotika ini tidak bisa kita anggap sebagai sesuatu yang remeh-temeh di Jawa Timur. Data ini sudah memberikan tahu kita bahwa ini butuh kebersamaan dalam memberantas ini. Karenanya permasalahan narkoba ini Mas Ilmi tidak bisa dong kita hanya mengedepankan terkait dengan aspek penegakan hukum, aspek preventif dan juga aspek rehabilitasi ini juga penting dalam hal bagaimana kita sama-sama itu mencegah peredaran narkotika di Jawa Timur ini. Oke, preventif dan rehabilitasi begitu Pak ya. Preventif tentunya pencegahan hal-hal yang memang harus dilakukan sebelumnya. Dan kemudian rehabilitasi adalah tindakan setelah kemudian ada seseorang yang sudah mengkonsumsi narkoba atau memang terlibat dalam hal tersebut begitu. Nah, dari angka sendiri Pak, kalau tadi kan Bapak menyampaikan bahwa ada teman sendiri begitu Pak ya. Sudah pernah mendapatkan angkanya nggak Pak di daerah Bapak Banyuwangi Situbondo Bondowoso ini sendiri Pak? Kalau di Banyuwangi Bondowoso saya tidak tahu angka pastinya. Tetapi suatu saat sekitar 2-3 bulan yang lalu saya pernah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lumajang, Mas Ilmi, bersama-sama dengan teman-teman Komisi A yang lain. Kami melakukan kunjungan kerja ke Polres Lumajang. Ternyata kami mendapatkan sesuatu yang sangat surprise di situ. Kapolresnya itu baru diangkat 41 hari. Baru kurang lebih 1 bulan 41 bulan dia diangkat menjadi Kapolres Lumajang dan sudah menangkap 41 orang. Artinya hampir satu hari 1 orang. Wow, gitu ya. Artinya apa? Bahwa narkotika ini sudah menjadi sesuatu yang extraordinary di Jawa Timur. Artinya apa? Bahwa yuk kita sama-sama memberikan peran yang nyata pada pemberantasan narkoba ini. Walaupun Mas Ilmi, Jawa Timur sebenarnya sudah punya peraturan daerah nomor 10 tahun 2022 tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkoba. Tetapi tentunya perda ini kami anggap efektivitasnya masih sangat rendah sekali. Sehingga ke depan tentunya kami meminta pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk lebih serius dalam ketersediaan anggaran untuk bisa memberikan rasa aman, untuk memberikan pencegahan secara preventif kepada masyarakat dalam pelaksanaan Perda nomor 10 tahun 2022 ini. Oke, berbicara Perda memang sudah ada begitu Pak ya. Jadi artinya ini menjadi sebuah
tugas bersama, saling mengawasi, saling kemudian juga mengambil peran begitu ya, bukan hanya tugas dari OPD terkait begitu ya. Betul. Nah, kalau berbicara terkait preventif, tindakan pencegahan yang paling efektif menurut Pak Ubaidillah sendiri itu seperti apa yang kemudian kita bisa, ya kalau bisa zero begitu Pak ya. Apa yang bisa kemudian dilakukan paling efektif begitu Pak? Iya, Mas Helmi, tentunya setelah kami mempelajari gitu ya, turun ke lapangan dan mengamati bahwa permasalahan narkoba ini tidak bisa diberikan hanya kepada kepolisian, kejaksaan dan BNN saja atau dalam aspek penegakan hukumnya. Butuh preventif. Ya, butuh gerakan preventif untuk menanggulangi peredaran narkotika. Salah satu yang paling penting adalah memberikan edukasi kepada ibu rumah tangga dan kepala keluarga. Karena apa? Karena ibu rumah tangga dan keluarga atau dalam keluarga itu yang sebenarnya mengetahui lebih awal apakah anaknya baik-baik saja atau sudah mulai tidak baik-baik saja. Tentunya yang harus melakukan screening awal adalah keluarga. Yang kedua tentunya pendidikan paling dasar. Jadi kurikulum anti narkotika ini atau narkoba ini ya diperlukan di tingkatan jenjang yang lebih kecil. Salah satunya di bidang yang di sekolah pertama SD ataupun SMP. Karena apa Mas Ilmi? Jenjang inilah sebenarnya jenjang di mana ya kita bisa memberikan pemahaman yang komprehensif kepada para siswa di tingkat dasar dan tingkat sekolah pertama itu untuk bisa jauh dari narkoba. Karena apa? Narkoba ini hari ini itu peredarannya itu sangat canggih, Mas. Anak TK saja sudah ada yang terkena narkoba. Bagaimana caranya? Karena narkotikanya mohon maaf ini berbentuk permen dan lain sebagainya. Yang itu menjadi hobi ataupun kesukaan anak-anak kecil. Tanpa disadari dia sudah mengkonsumsi zat-zat yang berbahaya, yang itu berbahaya kepada perkembangan kehidupannya di masa depan. Kalau anak TK dan SD saja tanpa dia sadari sudah ya mengkonsumsi narkoba tanpa dia sadari, maka siapa yang bertanggung jawab terkait ini? Apakah polisi atau bukan? Tapi yang bertanggung jawab adalah bagaimana keluarga kita ya membentengi anak-anak kita dari peredaran narkoba yang sifatnya hari ini sudah mulai canggih dengan terselubung menggunakan ya cara-cara anak-anak seperti itu, yaitu mainan, permen, makanan-makanan ringan dan lain sebagainya. Lah, tentunya keluarga lah yang paling efektif, cara paling efektif untuk bisa men-screening dari awal bahwa anaknya betul-betul bisa dipahami bahwa anaknya terjerumus dalam narkoba atau tidak. Yang kedua adalah pendidikan anti narkoba di tingkat sekolah paling dasar. Ya. Miris sekali kalau tadi Pak Ubaidillah mengatakan bahwa lingkup anak sebelum SD TK begitu bisa jadi PAUD begitu Pak ya. Karena dengan peredaran narkoba yang semakin masif, yang makin variatif begitu dengan hal-hal yang sifatnya menjadi kegemaran bagi anak-anak. Ini menjadi sebuah PR bersama begitu. Bagaimana kita juga mengikuti sebuah perkembangan zaman agar kita juga tahu bagaimana kita bisa memberikan antisipasi kepada hal-hal yang terkecil sekalipun. Nah, kalau berbicara terkait hal tersebut, adakah strategi dari DPRD Provinsi Jawa Timur, Pak, dalam berbicaranya adalah meningkatkan edukasi. Nah, edukasi ini penting sekali. Bagaimana edukasi di stasiun pendidikan ini juga berbeda-beda begitu, Pak, ya, dari mulai yang PAUD sampai kemudian yang perguruan tinggi atau pendidikan tinggi. Terkait edukasi bahaya narkoba di sekolah maupun, Pak, ini juga bisa di luar dari pendidikan non formal, komunitas begitu. Bagaimana, Pak? Itu tentunya dengan berkembangnya teknologi gitu ya. Maka kita harus adaptif dalam menggunakan teknologi untuk bisa memberikan kebijakan preventif kepada masyarakat, terutama kepada adik-adik yang hari ini masih di usia produktif seperti itu ya, atau anak-anak di bawah usia produktif. Tentunya dengan penggunaan teknologi artinya bahwa orang tua bisa mengontrol atau membatasi ya dia menggunakan media sosial yang kita curigai. Di situ juga banyak pemanfaatan media sosial yang salah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk bisa mengedarkan narkoba di media sosial. Tentunya pertama kita harus betul-betul menjaga, membentengi anak-anak kita itu dari kegiatan yang salah seperti itu. Yang kedua, orang tua dan guru betul-betul harus mencari solusi terbaik.
jangan sampai narkoba ini beredar di lingkungan sekolah. Artinya apa? Makanan ya dan minuman yang dijajakan oleh siapapun tanpa verifikasi yang benar, tanpa diketahui orangnya itu dari mana, tentunya anak-anak itu butuh proteksi. Ya, tentu kalau SD bisa makan di kantin yang sudah terjamin makanannya dan sebagainya, atau dibawakan bekal dari rumahnya sehingga tidak jajan di luar sekolahnya dan lain sebagainya. Lah, ini bagian dari cara kita secara sederhana untuk bisa mengurangi gitu ya. Bagaimana narkoba ini bisa masuk ke tingkat pendidikan yang paling dasar. Terus selanjutnya sesuatu yang paling penting juga selain penegakan hukum adalah bagaimana kurikulum terkait dengan narkoba ini harus betul-betul menjadi kurikulum yang komprehensif di tingkat sekolah paling dasar dan tingkat sekolah menengah gitu ya. Kenapa? Karena dengan cara diajarkan sejak dini terkait dengan bahaya dari penggunaan narkoba atau narkotika ini, tentunya lebih cepat siswa-siswa itu tahu, lebih cepat generasi muda itu tahu, tentunya mereka saya yakin tidak akan mau terjebak dalam dunia narkotika yang memang bisa mengancam masa depan mereka di masa yang akan datang. Ya, persoalan serius. Yang juga perlu penanggapan atau penanganan serius begitu, ya, Pak. Karena betul. Tadi kalau Pak Ubedillah mengatakan memang harus ada sosialisasi. Kalimatnya adalah sosialisasi begitu ya. Nah, sebenarnya yang kemudian harus diberikan sosialisasi ini apakah kemudian cukup pada muridnya saja begitu ya, atau kemudian juga tenaga pendidiknya begitu ya dengan adanya kurikulum tadi. Terus bagaimana caranya agar kemudian itu tidak hanya berhenti pada sebuah kata kurikulum yang kemudian hanya sekedar diajarkan tapi kemudian bisa jadi lupa begitu, Pak. Bagaimana menanamkan nilai-nilai moral atau nilai-nilai lainnya untuk bisa menguatkan itu menjadi sebuah kekuatan agar nantinya itu sifatnya continuity, berkelanjutan begitu. Ya. Tentunya dengan perencanaan yang matang, ya, kita semua mempunyai peran yang sangat penting di antara kita. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempunyai peran penting dalam memberikan edukasi, sosialisasi kepada ibu-ibu rumah tangga, kepada orang tua, ya, kepada masyarakat, kepada komunitas dan lain sebagainya. Apakah hanya dengan sosial? Tidak dong, ya, harusnya melakukan kerjasama, ini dia. Ya, kerjasama, penguatan, ya, dengan mereka dalam rangka untuk melakukan pengawasan secara komprehensif. Jadi jangan berikan anak-anak itu kebebasan yang berlebihan. Jadi karena apa? Karena narkotika ini sekali dia itu mencoba, dipastikan dia akan mencoba untuk yang kedua kalinya. Artinya jangan sampai sekali aja mencoba. Artinya apa? Pengawasan di tingkat sekolah dan di luar sekolah. Kalau di sekolah itu menjadi domain guru, kalau di luar sekolah ini menjadi domain orang tua dan masyarakat sekitar, Mas. Ingat, semua masyarakat bertanggung jawab, ya, bukan hanya orang tua anak itu, tetapi semua masyarakat juga bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dengan cara apa? Melindungi daerahnya, ya, men-screening daerahnya untuk bisa sejauh mungkin tidak dimasuki oleh narkotika. Karena kalau melihat dari data tadi, berarti sudah masuk semua. Berarti kalau sudah masuk, berarti kan kurangnya pengawasan. Siapa yang perlu mengawasi? Kalau yang mengawasi hanya BNN dan kepolisian, berapa sih personel mereka? Tidak mungkin cukup. Tetapi kalau yang mengawasi adalah masyarakat secara keseluruhan, saya yakin ini akan menjadi gerakan yang begitu masif di Jawa Timur, dan saya yakin 5 tahun 10 tahun ke depan Jawa Timur akan bisa minimal dari zona merah berubah menjadi hijau. Kalau tidak kosong berarti hijau lah gitu kan. Kategori hijau itu saya artikan bahwa minimal sudah beberapa daerah yang selama ini sudah terpapar narkoba secara keseluruhan, minimal ya separuhnya, minimal kalau bisa zero seperti kata Mas Helmi tadi, seperti itu. Progres yang kemudian diharapkan dan dioptimalkan begitu, Pak ya. Betul. Ada sebuah statement-statement yang muncul begitu, Pak ya. Bagaimana kemudian apa sih faktor kemudian orang itu berkutat pada lingkup narkoba? Ada kemudian pada jadi korban, kemudian menjadi pengedar, kemudian ada kata-kata yang menarik adalah penyalahgunaan atau menyalahgunakan begitu ya. Dari 3 hal tersebut menurut pandangan dari Pak Ubedillah selaku dari anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, ini sebenarnya faktor yang kemudian paling dominan yang sampai saat ini menjadi rantai yang kemudian terus berputar begitu ya. Sepertinya
sepertinya begitu ya, sepertinya selalu ada di lingkungan sekitar kita, sepertinya belum terputus. Itu faktor apa sebenarnya, Pak? Ya, faktor coba-coba, Mas. Faktor pergaulan, Mas. Jadi pergaulan ini menjadi sesuatu yang harus kita jaga dari anak-anak kita gitu. Karena apa? Dari pertama bergaul, kenalan gitu kan, baru mencoba. Lah, disitulah sebenarnya proses screening kita. Artinya apa? Peran orang tua dalam menjaga pergaulan anak-anaknya itu sangat penting sekali hari ini. Kita tidak boleh lagi memberikan kebebasan yang yang terlalu bebas kepada putra-putri kita. Kenapa? Karena dengan pergaulan yang bebas, controllingnya menjadi lemah, sehingga controlling yang lemah mengakibatkan mereka ini mencoba berkenalan dari manapun sumbernya lah yang ini bisa terjerumus kepada dunia peredaran narkotika ini. Ingat, narkotika itu bukan hanya yang kita kenal dengan sabu, tapi obat-obatan juga bisa gitu ya. Dan juga zat-zat terlarang yang hari ini juga sudah diatur oleh undang-undangan seperti itu. Perlu dikenalkan begitu, Pak ya. Apa bentuknya, bagaimana penyebarannya, ya, bagaimana penyalahgunaannya. Penyalahgunaan berarti kita coba memahami kata penyalahgunaan, Pak. Iya. Ada beberapa orang yang memang sudah menjadi pengguna narkoba begitu ya. Tapi kemudian kenapa akhirnya, kalau dari pandangan Bapak ya, dari data yang diterima begitu, dari korban artinya jadi korban atau pengguna narkoba, kemudian jadi pengedar begitu ya, dan kemudian masuk ke penjara begitu ya. Ternyata kok semakin angkanya tidak terputus, berarti artinya apakah dari tindakan hukum yang kemudian ada ini apakah kurang efektif juga, atau apakah kemudian memang hanya cukup direhabilitasi, atau seperti apa, Pak? Iya, tentunya makanya kami bersama dengan BNN, kepolisian, membentuk Perda P4GN ini dalam rangka untuk bisa melakukan evaluasi terkait bagaimana peredaran narkoba ini ke depan bisa kita tanggulangi secara bersama-sama. Betul seperti apa yang dikatakan oleh Mas Fahmi tadi, orang awalnya pengguna, Mas. Ya. Mas, kalau dia salah penanganan, dimasuk penjara, dia di penjara, gitu ya, kenal dengan bandar narkoba di sana, ya kan? Dia pulang, dia bisa menjadi bandar narkoba, Mas. Artinya apa? Bahwa penjara atau lapas kita itu bukan menjadi sesuatu yang aman dalam peredaran narkoba. Buktinya apa? 75%, ya. Kami sudah melakukan kunjungan lapangan. 75% okupansi lapas di Jawa Timur, ya, ini adalah penggunaan atau peredaran gelap narkotika. Atau orang yang terlibat dengan narkotika deh, yang terlibat. 70% ada di lapas. Di lapas. Artinya apa? Bahwa ini harus ada penanganan yang komprehensif, Mas. Bahwa memang hari ini itu kita menginginkan bahwa orang yang kita screening sebagai pengguna, maka dia tidak boleh lagi dilakukan penegakan hukum melalui penahanan, tetapi langsung direhabilitasi. Masalahnya, Mas, di Jawa Timur ini, rumah sakit rehab yang betul-betul khusus untuk rehab narkoba itu di mana? Nggak ada, masih kumpul dengan rumah sakit umum. Oleh karena itu, kami mendorong selaku Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur yang membidangi terkait dengan hukum dan ketertiban umum ini meminta dan sangat meminta kepada Gubernur Jawa Timur untuk segera membuat rumah sakit rehab di 5 Bakorwil. 5 Bakorwil di Jawa Timur ya, Pak ya? Bakorwil Jember, Bakorwil Malang, Bakorwil Madiun, Bakorwil Bojonegoro, dan Bakorwil Madura. Mudah-mudahan dengan adanya rumah sakit rehab itu menjadi bisa menjadi sesuatu yang bisa mengurangi dampak dari peredaran narkoba. Kenapa rehab ini penting, Mas? Ya, rehab ini, Mas, kalau mereka ini pengguna, ya, mereka ini direhab di rumah sakit umum, pengguna itu, Mas, biasanya itu secara pikirannya sudah tidak kondusif gitu ya, karena sudah sudah kecanduan narkoba. Mereka merasa ketakutan kalau di rumah sakit umum berbaur dengan pasien-pasien yang lain, itu berbahaya, Mas. Yang kedua, mereka biasanya itu rasa penakutnya tinggi, gitu ya, rasa cemasnya tinggi. Jadi mereka butuh rumah sakit yang betul-betul safe, aman, untuk bisa mereka melakukan rehab secara total, gitu. Secara total, gitu ya. Yang ketiga, kenapa rehab ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting lagi, gitu kan? Karena kalau mereka direhab
setengah-setengah atau tidak secara total, maka dimungkinkan, maka bisa dipastikan mereka akan terjerumus kembali ketika keluar dari rehab itu. Oleh karenanya narkotika ini adalah sesuatu yang menurut saya harus menjadi perhatian semua kalangan. Apapun itu profesinya, baik itu akademisi, politisi, pemerintah, tokoh agama dan sebagainya. Kenapa? Karena narkotika ini bagian dari masalah yang memang harus kita selesaikan secara bersama-sama. Tidak boleh hanya penegakan hukum. Penegakan hukum hanya bisa dilakukan kepada pengedar. Jangan kepada pengguna. Itu Mas. Siap. Kita minum dulu Pak. Siap, gitu kan Mas Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ngomongin narkoba ini ampun kita ini ya. Ya ampunnya ini karena memang bukan tugas pemerintah, bukan hanya tugas BNN, bukan hanya bagaimana tugas dari pihak-pihak terkait, tapi tugas kita bersama, awareness. Ya jadi kalau kita bilang tadi ada kata-kata bahwa yang perlu dipidana adalah pengedar begitu ya Pak ya. Jadi kalau kemudian kita bicara narkoba tidak jauh dari kriminal. Betul. Sebenarnya dari pandangan Bapak begitu ya Pak Ubaidillah bahwa tingkat kriminalitas itu kemudian dengan kaitannya narkoba relevansinya seperti apa besarnya begitu Pak ya. Sehingga akhirnya menjadi perhatian serius juga pada Komisi A gitu. Iya. Narkotika ini menurut pandangan kami Mas adalah tingkat kriminal yang menjadi dasar semua kriminal. Tingkat kriminal yang menjadi dasar semua kriminal. Dengan narkotika orang bisa mencuri Mas. Dengan narkotika orang bisa membunuh temannya Mas. Dengan narkotika orang bisa menjual diri Mas. Dengan narkotika orang bisa menjadi ketergantungan terhadap obat-obatan dan lain sebagainya. Dengan narkotika semua permasalahan hukum baik kriminalitas ini bisa terjadi Mas. Artinya apa? Bahwa jangan anggap enteng. Ketika angka kriminalitas itu tinggi di suatu daerah, maka bisa dipastikan angka peredaran narkoba di suatu daerah tersebut pasti akan tinggi. Artinya memang ini pemicu pemantik yang tidak bisa kita pandang sebelah mata begitu ya. Maka di sini akan memunculkan bentuk koordinasi, kolaborasi. Sempat kita singgung tadi begitu Pak ya. Bagaimana kolaborasi ini bukan hanya tugasnya dari BNN saja, tapi juga orang tua, elemen elemen lapisan masyarakat paling kecil begitu ya, entitas terkecil keluarga itu juga punya peran. Sekolah, tenaga pendidik juga punya peran begitu ya untuk mengedukasi salah satunya. Nah, kemudian bagaimana menurut Bapak bentuk koordinasi yang ideal dari DPRD begitu ya, kemudian BNN, kepolisian serta pemerintah daerah untuk memberantas begitu Pak, selain perda tadi begitu ya, peredaran narkoba ini, terutama jelas Jawa Timur tercinta. Pertama tentunya Mas, kalau kita sudah sama-sama yakin bahwa narkotika di Jawa Timur ini menjadi sesuatu yang harus kita dahulukan untuk pemberantasannya, maka kita semua harus melakukan langkah-langkah sederhana yang bisa kita lakukan. DPRD dengan tugasnya membuat aturan perundang-undangan atau peraturan daerah, membuat bagaimana peraturan daerah itu betul-betul bisa menjamin bahwa orang yang menggunakan narkotika bisa dengan aman direhab, tidak serta-merta dilakukan penegakan hukum. Tetapi yang memang bersalah dan mengedarkan memang harus diproses secara hukum. Artinya apa? DPRD dengan tugas fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi peraturan per daerah itu juga penting. Kenapa? Fungsi anggaran juga penting. Percuma kita punya perda tentang P4GN kalau anggarannya nggak ada Mas. Hanya wacana Pak. Hanya wacana, gitu kan. Perda ini sudah berjalan hampir 3 tahun dari tahun 2022. Tetapi apa hal ini yang sudah dilakukan oleh Kesbangpol dalam melakukan sosialisasi perda ini secara masif kepada pemerintah? Ya kami tidak menyalahkan Kesbangpol mitra kerja saya. Saya malah mengapresiasi dengan keterbatasan anggaran Kesbangpol ini bisa melakukan kerjasama dengan BNN, kepolisian dalam rangka sosialisasi. Tapi yang lebih penting adalah tadi, ayo berikan mereka anggaran yang cukup untuk bisa memberikan edukasi, sosialisasi dan pencegahan. Karena apa? Karena inilah fungsi dari kita semua.
Nah, itulah fungsi dari pemerintah. Terus fungsi yang lain apa? Fungsi masyarakat. Controlling, Mas. Ya, Masyarakat juga butuh Fungsi kontrol. ya melakukan controlling dan screening di daerahnya. Jangan sampai daerahnya menjadi daerah yang menjadi sarang peredaran narkotika. Karena kepolisian tidak akan tahu tanpa diberikan informasi oleh masyarakat sekitar. Gitu ya. Jadi keterlibatan masyarakat Keterlibatan masyarakat secara langsung, apapun itu profesinya, Mas, itu menjadi sesuatu yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Karena narkotika ini adalah kejahatan extraordinary yang tidak bisa hanya 1-2 orang untuk melakukan ini. Tentunya kami juga memberikan apresiasi kepada kepolisian, kejaksaan, kepada BNN yang sudah melakukan tugasnya dengan baik dalam rangka untuk memerangi ini, Mas. Dan Presiden Prabowo ya dengan jelas bahwa narkoba menjadi sesuatu yang menjadi jihad bagi bangsa ini. Siap. Perang bagi narkoba. Perang tidak hanya perang pada orangnya, tapi perang pada benda yang mematikan begitu ya. Tersebut. Hal yang tidak kemudian kita harapkan. Nah, menurut dari Pak Ubaidillah sendiri, sektor apa ya yang paling rentan begitu Pak, rentan terdampak, dan bagaimana kebijakan pemerintah daerah dapat melindungi sektor tersebut Pak? Ya, pertama kalau dilihat dari data dan statistik, siapa yang paling rentan terhadap penyalahgunaan narkotika ini? Tentunya adalah anak-anak muda yang produktif, Mas. Ya, anak muda produktif itu siapa? Yang menurut undang-undang yang umurnya di bawah 17 sampai 40 tahun. Karena angka ini yang paling tinggi. Ya, angka ini yang paling tinggi. Artinya apa? Bahwa ternyata narkoba ini bukan sesuatu yang alami ya, Mas, tetapi by design. Jadi peredarannya pun ini ditujukan kepada kader atau kepada masyarakat yang sangat produktif, kepada anak-anak, ya, kepada kita-kita yang masih usianya usia produktif. Artinya apa yang ingin dihancurkan di negara ini? Itu anak mudanya. Artinya ada berbagai kekuatan di luar sana yang ingin Indonesia ini tidak maju di tahun 2045. Dengan cara apa? Dengan cara merusak generasi mudanya. Nah, oleh karena itu, ayo semua sama-sama kita jaga anak-anak kita, saudara-saudara kita, ya, teman-teman kita yang produktif ini, agar apa? Agar mereka ini betul-betul bisa jauh dari penyalahgunaan narkotika ini. Ingat, narkotika itu bukan hanya yang kelihatan kelihatan di TV-TV itu, tetapi narkotika ini melibatkan semua zat yang dilarang. Ya. Minum obat saja, Mas, kalau seumpamanya itu kan ada obat ngantuk seumpamanya. Disarankan cuma 1, tapi kalau diminumnya sampai 100 itu bisa menjadi narkotika, Mas. Nah, itu dia. Artinya apa? Gitu ya. Semua ini bisa menjadi sesuatu menjadi narkotika ketika itu berlebihan, termasuk obat-obat yang hari ini dijual secara bebas dan diatur oleh perundang-undangan. Artinya apa? Peran dokter juga penting di situ, ya. Peran BPOM juga penting, ya. Peran orang itu untuk menjaga kesehatan masyarakat. Nah, terus apa lagi, Pak Subaid, kalau ditanyakan langkah nyata yang kita lakukan tadi? Langkah nyatanya adalah bagaimana kita semua, ya, melakukan gerakan bersama untuk pertama-sama lakukanlah pencegahan yang preventif dengan komprehensif. Jangan diam ketika melihat tetangga kita ini narkoba. Jangan pernah kita membiarkan peredaran narkoba itu ada di sekeliling kita. Laporkan. Karena apa? Karena, Mas, ini banyak masyarakat yang tidak tahu nih. Ini juga penting ya kita untuk menginformasikan kepada masyarakat. Ingat bahwa BNN dan kepolisian tidak akan pernah menangkap orang yang dengan sadar, ya, dirinya melaporkan sedang mengalami sakau gitu kan, sakau atau penyalahgunaan narkotika. Dalam artinya pengguna, Mas. Ketika dia ketergantungan narkoba, dia pingin melaporkan dirinya, pingin merehab dirinya, itu tidak ditangkap. Yang ditangkap itu adalah pengedar. Makanya ketika melihat anak-anak kita sudah kecanduan narkoba, segera direhab. Orang tuanya bawa ke rehab, gitu loh. Atau laporkan kepada BNN bahwa anak saya ini butuh direhab. Agar apa? Agar mereka segera pulih dan sebagainya. Karena apa? Masyarakat kadang-kadang ketakutan, ya, karena ketidaktahuan informasi terkait dengan bahwa pengguna narkotika itu sekarang itu tidak lagi dihukum, tetapi direhab, Mas. Artinya, yuk informasikan ini kepada seluruh masyarakat,
bahwa ketika melihat saudaranya, anaknya ataupun siapanya yang diindikasinya keterlibatan narkoba atau pengguna narkotika, segera dilakukan rehabilitasi. Dan itu aman, tidak dilakukan penegakan hukum atau dipenjara. Ya. Jadi nyambung begitu ya Pak Ubed ya pada hal yang sifatnya ketakutan momok bagi beberapa orang karena bisa jadi kurangnya edukasi, kurangnya pemahaman, kurangnya pengetahuan. Jadi ada beberapa stigma atau bisa jadi stereotip begitu ya bahwa nanti kalau kemudian ada kaitan dengan narkoba, baik itu kemudian bukan pengedar begitu Pak ya, sebagai pemakai aja itu nanti saya dipenjara dan sebagainya. Apakah ada kebijakan dari pemerintah begitu ya atau dari pandangan Pak Ubed dari Komisi A begitu ya, yang paling efektif itu? Apakah kemudian harus ada pusat konseling yang kemudian bisa dirujuk begitu ya, atau memang harus rehabilitasi karena ini terkait tentang pemulihan begitu kan Pak ya? Karena bagaimana kemudian tidak lagi kemudian hanya sekedar berakhir pada sembuh, tapi jangan sampai kemudian setelah sembuh jadi pengedar begitu Pak. Nah seperti apa itu Pak? Ya artinya kan begini Mas. Pertama kita ngomongin bahwa orang yang hari ini mungkin mengalami kecanduan terhadap narkoba, maka dia pertama kali harus dilakukan rehabilitasi, direhab, dipulihkan dulu. Setelah mereka itu pulih, tentunya mereka butuh konseling, kan gitu kan? Artinya rehab ini bukan hanya terkait memberikan pengobatan untuk mereka selesai, tidak. Tetapi rehab ini juga harus ada komprehensi konseling. Bahkan juga harus diberikan solusi. Ketika mereka ini selesai ataupun bersih dari narkotika, tidak lagi ketergantungan terhadap narkotika, faktor ekonomi mereka juga harus kita jaga. Nah disinilah peran pemerintah dalam menjaga kesenjangan sosial itu menjadi sangat penting. Peran pemerintah daerah dalam menyediakan lapangan pekerjaan kepada masyarakat juga sangat penting. Karena begini Mas, kalau orang yang bekerja dengan baik, mereka sibuk bekerja, saya yakin mereka tidak ada waktu untuk bisa melakukan hal-hal yang aneh, ya kan begitu kan? Betul. Walaupun itu tidak menjamin ya Mas ya, tetapi secara teori bahwa orang yang bekerja dengan baik, menafkahi anak istri dengan baik, saya yakin mereka ini untuk terlibat dalam peredaran narkoba, untuk mencoba-coba saja pasti mereka ini akan berpikir dua kali. Betul. Ya, oleh karenanya kesenjangan sosial, ekonomi juga penting. Jadi ketersediaan tenaga kerja juga penting. Oleh karenanya pemerintah wajib gitu ya, bagaimana menjaga masyarakat ini ke depan agar kesenjangan ekonomi ini tidak terlalu timpang di Provinsi Jawa Timur. Mencolok begitu Pak ya, agar nantinya tidak ada korban, sebenarnya tidak ada kemauan begitu ya, tapi karena ada peluang, ada kesempatan, akhirnya memunculkanlah sebuah niat ya. Atau coba-coba. Tadi sempat Pak Ubed katakan begitu ya, diawali dengan coba-coba begitu ya. Bapak, ini adalah pesan pamungkas begitu ya, bagaimana generasi emas lahir dari generasi muda saat ini. 2025 artinya 20 tahun lagi pemuda-pemuda hebat kita Indonesia akan memimpin Indonesia menjadi negara yang maju begitu. Insya Allah harapannya begitu Pak ya. Bagaimana pesan untuk generasi muda saat ini Pak, agar ya kalau bisa benar-benar bisa terhindar dari narkoba itu, baik dari menjadi pengguna maupun pengedar dan lain sebagainya begitu Pak. Ya, adik-adikku, generasi muda di Jawa Timur khususnya yang hari ini masih dalam masa produktif, jangan sekali-kali kalian semua mencoba ataupun ya mencari kesempatan apapun namanya terkait dengan narkotika ini. Ingat, narkotika ini manfaatnya tidak ada, mudaratnya yang sangat besar. Oleh karena itu, jauhilah narkoba ini sebagai bagian dari komitmen bahwa tanpa narkoba saya yakin kalian akan sukses. Tanpa narkoba saya yakin Indonesia ini akan menjadi Indonesia yang maju atau Indonesia emas di tahun 1945. Sekali lagi, yuk semua masyarakat Jawa Timur jangan pernah menyepelekan narkoba. Jadikan narkoba ini sebagai musuh kita bersama. Jagalah lingkungan kita, ya. Jagalah anak-anak kita, jagalah saudara-saudara kita, ya. Lindungi mereka semua dari peredaran narkotika yang hari ini sudah sangat mengkhawatirkan di Provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan Jawa Timur bisa menjadi zero narkoba di tahun-tahun yang akan datang, sehingga Jawa Timur bisa lebih maju, sejahtera, dan bisa masyarakatnya menjadi
indah ya, seperti jaya itu ya. luar biasa. Jaya luar biasa. Jadi gerbang Nusantara, Gerbang begitu Pak ya. Nusantara. Kita mendukung dan menjaga bersama. Ya, itu artinya apa yang disampaikan Pak Ubed tadi bukan hanya sekedar tindakan preventif, ini adalah tindakan terintegrasi begitu ya. Betul. Semua memiliki peran baik dari keluarga maupun juga lembaga-lembaga terkait, stakeholder, bagaimana kemudian kita tidak hanya sekedar mengambil peran tapi juga memiliki kesadaran awareness untuk bisa memberikan informasi ini tidak hanya berhenti pada lingkungan kita, tapi bagaimana menjadi informasi yang berkelanjutan untuk dampak yang lebih positif lagi. Mari kita kuatkan sinergi, kolaborasi dan ciptakan ASI untuk menjadi Jawa Timur yang kuat dan tentunya bebas narkoba, yes to prestasi, and then say no to narkoba. Saya Helmi Kahaf, terima kasih atas kebersamaan Anda, dulur-dulurku Jawa Timur. Semoga perbincangan kita bermanfaat. Sampai jumpa di Jatim Channel, podcast DPRD Provinsi Jawa Timur dengan tema-tema menarik lainnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.